Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Malam ini kita akan membahas dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 dan 12. Mari kita simak dulu apa yang Alkitab katakan. Lagi pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan pertempuran bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan penghargaan bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala dan mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, ketika hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Apa yang disampaikan di dalam pengkhotbah malam ini mengingatkan saya tentang beberapa peristiwa dalam Olimpiade Paris 2024 yang lalu. Ada hal-hal yang menarik. Salah satunya adalah seorang penembak dari Turki, yaitu Yusuf Dikeks, yang menjadi sangat terkenal karena dia berhasil memperoleh emas tanpa menggunakan alat bantu yang canggih seperti lawan-lawannya. Wih, iya, Dombi juga lihat. Itu canggih deh penembaknya. Nah, apalagi Dombi dari Olimpiade yang menurut Dombi juga menarik. Dombi ingat sama Julian Alfred, pelari dari negara Saint Lucia. Dari mana ya? Iya, negara kecil di Karibia, tapi bisa menang melawan pelari-pelari Amerika yang canggih. Dapat Wah, hebat, emas. tidak terduga ya Dombi. Iya, kalau dari Indonesia ada itu pemain badminton. Kan menang tuh, canggih deh, dapetin medali perunggu. Oh ya, Gregoria Tanjung yang memperoleh medali perunggu. Dan perolehannya waktu itu sempat menimbulkan kontroversi karena ada netizen yang kemudian mengatakan bahwa bukan karena kehebatan dia bisa menang, tapi karena lawannya mengundurkan diri di babak sebelumnya karena cedera kaki. Padahal untuk bisa berada di tahap itu menjadi seorang atlet Olimpiade tentulah hasil dari perjuangan panjang yang sudah ia lewati, latihan yang begitu keras dan dedikasi yang sudah ia tunjukkan. Maka ia tentu saja layak untuk memperoleh apa yang ia dapatkan, yaitu medali perunggu dalam Olimpiade tersebut. Namun begitulah Ibu Bapak, saudara-saudari, kitab Pengkhotbah di hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita keberhasilan dapat terjadi atau datang kepada orang-orang yang tidak terduga, yang tidak disangka. Ada hal-hal terjadi di luar hal yang bisa kita sebagai manusia perkirakan. Bahwa kekayaan bukan untuk yang cerdas. Bahwa ada orang-orang yang mungkin waktu sekolahnya dia tidak terlalu sepintar kawan-kawannya. Tapi ketika dia sudah memasuki dunia kerja, maka bisa berhasil dalam pekerjaannya dan kemudian memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar dari teman-temannya yang lebih pandai waktu zaman di sekolah. Demikian pula ketika pengkhotbah di dalam ayatnya yang 12 berbicara tentang kemalangan. Kemalangan bisa datang kepada kita sebagai manusia tanpa terduga. Seperti sebuah jerat, kata kitab Pengkhotbah, di mana kita tidak bisa melepaskan diri. Demikianlah ada hal-hal yang tak terduga, baik itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengagumkan, kesuksesan dan keberhasilan yang tidak kita bisa duga sebelumnya, tapi kemudian kita alami. Dan ada kemalangan, hal-hal yang tentu tidak kita inginkan dan tidak kita duga, tapi terjadi kepada kita. Di dalam semua pengalaman-pengalaman itu, maka
Kitab Pengkhotbah secara keseluruhan dalam temanya tentu mengingatkan bahwa segala hal yang ada di dalam dunia ini menjadi sia-sia ketika kita jalani tanpa Tuhan. Dan mengingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ketika kehidupan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang berjaya, menjadi orang-orang yang dapat meraih apa yang kita harapkan dan inginkan, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Jangan jumawa dan menyombongkan diri kita. Begitu pula sebaliknya, saat ada kemalangan atau hal-hal yang tak kita kehendaki terjadi, mungkin sakit atau musibah atau kecelakaan yang kita alami, mari kita tidak berkecil hati. Karena hidup ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan masih terus memberikan kepada kita kesempatan untuk bangkit dan kemudian meraih apa yang lebih baik dalam hidup kita bersama dengan bimbingan Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Waktunya Tuhan. Dan karenanya mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam semua perjalanan kehidupan yang kita lewati. Kita mau terus juga percaya bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan dan harapan menjalankan kehidupan kita ke depan. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa doa kami. Engkau ya Tuhan telah menuntun kami melewati banyak pengalaman dan juga peristiwa dalam hidup ini. Dan saat ini dimanapun kami berada, Engkau menuntun kami, membimbing kami, dan bahkan melindungi kami. Karenanya, apapun juga yang sedang kami alami pada saat ini, biarlah kami terus mengingat Engkau, bergantung dan berserah kepada Engkau. Untuk setiap keberhasilan, pencapaian, kejayaan, kesuksesan yang dapat kami alami, biarlah kami bersyukur dan itu menjadikan kami orang-orang yang rendah hati. Dan ketika hidup kami mengalami musibah, kemalangan, sakit, hal-hal yang tak kami inginkan, Tuhan, biarlah Engkau juga menguatkan kami bahwa ini pun akan berakhir, segala sesuatu ada waktunya. Dan dalam waktu Engkau, waktu yang terbaik, kami percaya bahwa Engkau akan membukakan hati dan pikiran kami terhadap penyertaan-Mu yang tidak pernah terputus. Biarlah setiap kami menjalankan kehidupan dengan pengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Engkau yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan umat-Mu yang berada dalam pengobatan atau pemulihan. Engkau yang memberikan jamahan. Kami berdoa juga untuk suasana penyakit DBD yang merebak di berbagai tempat. Engkau ya Tuhan yang kiranya melindungi dan menolong kami memiliki kesehatan yang baik, menjaga lingkungan kami untuk sehat, serta untuk mereka yang terjangkit dapat sembuh. Setiap para tenaga medis juga dapat melakukan pekerjaan mereka dengan tenaga yang baik. Tuhan, Engkau yang terus juga beserta dalam segala hal. Kami berdoa sebagai gereja-Mu ya Tuhan, khususnya di GKI Gading Indah, ketika kami sedang mengupayakan berbagai renovasi dan modernisasi gedung gereja maupun juga tempat ibadah melalui pembangunan lift, renovasi lift. Tuhan, biarlah melalui renovasi rooftop dan juga pembaharuan lift, Tuhan biarlah semua proses dapat berjalan baik. Setiap para petugas maupun orang-orang yang terkait dengan proses renovasi dan panitia pembangunan, Engkau juga mencukupkan kiranya setiap dana yang diperlukan agar setiap tahap demi tahap berjalan dengan baik dan menghasilkan sebuah fasilitas ibadah yang lebih baik untuk kedepannya. Kami membawa diri kami dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami, menuntun kami
di malam ini, bahkan dalam hari-hari kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati. Memberkati.